Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua yang mendengar video ini dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberi dua pertanyaan yang saya harus menjawab itu terkait dengan adanya dua dewan adat yang ada di Kabupaten Raja Ampat, khususnya Dewan Adat Suku Maya yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Pertama, saya mau sampaikan bahwa Dewan Adat itu ada karena adanya masyarakat adat, kemudian adanya wilayah adat, kemudian adanya aturan-aturan adat yang masih berlaku di dalam masyarakat adat itu, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat adat itu sendiri. Jadi di Raja Ampat itu sampai saat ini orang mengenal ada dua dewan adat. Yang satu dewan adat yang dipimpin oleh Pak Christian Tebu dan satunya lagi dipimpin oleh Pak Yohanes Arampele. Masing-masing dua dewan adat ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau dewan adat suku Maya yang dipimpin oleh Pak Chris Tebu itu dibentuk dalam satu musyawarah besar. Perlu kita ketahui bahwa di Raja Ampat itu suku Maya itu terdiri dari 12 subsuku yang ada menyebar di 4 pulau besar di Kabupaten Raja Ampat. Pada saat pembentukan ataupun musyawarah suku Maya untuk memilih pemimpinnya dalam satu dewan adat yang disebut Dewan Adat Suku Maya itu dilaksanakan di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, dan dihadiri oleh Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, kemudian Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, kemudian dari pemerintah daerah, perwakilan dari Pemda waktu itu ada asisten 3, kemudian dari Kodim dihadiri oleh Pak Dandim, kemudian perwakilan dari Polres Raja Ampat. Dan dalam musyawarah itu Pak Christian Tebu terpilih sebagai Ketua Dasmaya. Jadi dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi keterwakilan wilayah, kemudian dari sisi legalitas dari pemerintah, ini dewan adat yang betul-betul lahir dari masyarakat adat suku Maya yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian dewan adat ini juga terdaftar di Kesbangpol provinsi, kemudian dia terdaftar di Dewan Adat Papua yang ada di mengayomi seluruh Dewan Adat yang ada di tanah Papua ini. Jadi Pak Chris Tebu ini dia diakui sebagai ketua. Dengan dasar-dasar itu, maka Pak Ketua Dasmaya dalam hal ini Pak Christian Tebu, dia melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan statuta ataupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di dalam Dewan Adat itu sendiri. Terkait dengan hal-hal lain yang mengenai apa yang dikerjakan oleh Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Chris Tebu ini, saya pikir sudah banyak yang dilakukan. Artinya Dewan Adat ini bersama-sama dengan LSM, kemudian bersama dengan pemerintah memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang ada di Raja Ampat. Mereka berjuang untuk menjaga keutuhan, kemudian mereka berjuang untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Saat ini terbentuk kawasan-kawasan konservasi yang kalau tidak salah itu di Raja Ampat itu sudah 1 juta hektar itu kawasan konservasi laut di Raja Ampat, dan ini yang membuat Raja Ampat semakin
terkenal di dunia, dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita sudah tahu bahwa pemerintah Raja Ampat menerima penghargaan Wayak sebagai situs warisan dunia dari Geopark Kepulauan Wayak ya. Itu semua merupakan hasil daripada upaya-upaya dari Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Kris Tebu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Yohanis Arempele, latar belakang pembentukan Dewan Adat ini sendiri kami MRP tidak tahu itu. Karena waktu itu tidak tahu prosesnya seperti apa, dan tiba-tiba saja kami bisa mendengar bahwa ada Dewan Adat Mayak Lanafat, sehingga kami juga bingung wilayah kerjanya ada di mana. Kemudian masyarakat adat dari 12 suku ini juga mempertanyakan kepada kami di MRP, kira-kira kita harus ada di pihak yang mana. Tapi itulah penjelasan kami seperti yang tadi itu. Kemudian saya pikir dua Dewan Adat ini mempunyai latar belakang yang beda-beda. Tetapi pada intinya ya tujuannya pasti ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Cuma yang kita lebih banyak MRP tahu itu adalah yang ada di Dewan Adat Suku Maya yang dipimpin oleh Pak Kris Tebu, karena kita langsung mendapat mengontrol, kemudian kita selalu mendapat laporan apa yang dilakukan oleh mereka di Kabupaten Raja Ampat, itu kita MRP tahu, sehingga saya bisa menjelaskan lebih banyak Dewan Adat itu yang terkait dengan yang dipimpin oleh Pak Christian Tebu gitu. Barangkali kalau untuk kedepannya, kalau ditanyakan kedepannya seperti apa nanti, saya pikir Dewan Adat ini kan hampir 3 tahun atau ya kurang lebih 5 tahun itu kan ada musyawarah besar. Jadi nanti ke depan itu ada musyawarah adat yang nantinya dilaksanakan. Jadi siapapun orang Raja Ampat yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Adat, silakan nanti menunggu pada saat nanti musyawarah besar itu. Supaya jangan lagi ada Dewan Adat yang lain-lain itu. Karena ini kan bikin bingung masyarakat itu. Kemudian pemerintah juga bingung nanti itu mau dengar yang mana gitu. Jadi saya pikir Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Yohanis Arempele ini sudah jalan, dan nanti ke depan itu ada musyawarah besar suku Maya, ya silakan mencalonkan diri di situ untuk menjadi ketua, sehingga kita nanti dalam satu perahu saja, satu Dewan Adat saja yang ada di Raja Ampat, tidak ada 2 atau 3 lagi Dewan Adat yang ada di Raja Ampat. Kemudian ada dualisme ataupun ada 2 Dewan Adat ini juga sebenarnya membuat banyak kebijakan-kebijakan yang nantinya itu tidak menyentuh rakyat, kemudian bertentangan dengan banyak kebijakan yang harusnya itu menyentuh rakyat, tapi karena di antara Dewan Adat ini saling mengakui lembaganya masing-masing, sehingga bisa saja sering terjadi hambatan untuk pelaksanaan satu kegiatan di masyarakat. Sehingga memang ke depan itu perlu duduk sama-sama untuk bicara, untuk nanti ada satu saja Dewan Adat yang ada di suku Maya.
Mungkin saja tahun depan itu sudah ada musyawarah. Jadi kita semua menahan diri untuk nantinya siapapun bisa mencalonkan diri sebagai ketua dalam musyawarah besar nanti. Saya pikir itu sedikit penjelasan terkait dengan Dewan Adat yang pada saat ini ada 2 yang ada di Raja Ampat. Mohon maaf kalau saya lebih banyak berbicara terkait dengan Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Kris Tebu, karena waktu itu kita MRP diundang langsung untuk ikut memantau. Kemudian saya sebagai anak Maya yang mempunyai hak juga di situ, juga saya ada di situ untuk memberikan masukan. Kemudian banyak hal saya tahu tentang Dewan Adat, dan apapun yang dilaksanakan oleh Dewan Adat itu saya tahu persis yang dilakukan oleh Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Kris. Kemudian kalau Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Yohanes Sarempele, mohon maaf karena saya tidak menjelaskan lebih detail, lebih banyak, karena memang saya tidak tahu prosesnya bagaimana, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu seperti apa, itu saya tidak tahu. Sehingga saya perlu tidak terlalu banyak menjelaskan tentang Dewan Adat yang dipimpin oleh Pak Yohanes Sarempele. Kemudian kalau di Waigeo itu ada satu lembaga adat yang disebut dengan lembaga adat Ambel Waigeo. Lembaga ini hadir di di Kabare ya. Pada waktu itu tahun 2001 kita bentuk lembaga itu. Jadi waktu itu diinisiasi oleh Pak Esau Gaman, kemudian Pak Sanggar Sosial waktu itu. Kemudian kita musyawarah besar itu di Kabare, musyawarah organisasi adat, Musordat di Kabare, dan kita bentuk itu lembaga itu awalnya itu namanya LMA Ambel Worem. Dengan tujuan bahwa lembaga ini ke depan dia akan mengakomodir semua aspirasi suku Ambel maupun suku Maya yang berada di Pulau Waigeo. Namun pada waktu musyawarah kedua kita sudah berpikir untuk dia jadi LMA Ambel Waigeo. Dan pada waktu itu saya ingat saya termasuk anak muda yang waktu itu diberi kepercayaan untuk mendapat kehormatan dari Pak inisiator ya, Pak Isau Gaman, untuk memimpin sidang waktu itu. Dan hasilnya adalah LMA itu. Jadi saya tahu persis apa yang dibuat di Kabare waktu itu, dan tujuan, visi dan misi daripada LMA Ambel itu saya tahu. Dan kita hadir waktu itu sebelum Raja Ampat ada. Sebelum Kabupaten Raja Ampat ada, kita sudah ada di sana. Sehingga LMA bersyukur karena sampai saat ini LMA masih eksis. Dan LMA inilah yang pada waktu itu mendukung saya untuk masuk menjadi anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat. Dan lembaga ini akan tetap eksis karena dia hadir untuk menjaga semua hak-hak masyarakat adat suku Ambel, subsuku Ambel, suku Maya yang ada di bagian utara Raja Ampat. Jadi kita juga turut proaktif sekali untuk mendorong percepatan pembangunan di Raja Ampat Utara yang nantinya ke depan kalau tidak ada halangan ya akan jadi kabupaten tersendiri, yang mana LMA juga turut memperjuangkan itu. Saya pikir itulah sedikit penjelasan saya terkait dengan 2 dewan adat yang ada di suku Maya, kemudian ada satu lembaga LMA Ambel Worem yang ada di bagian utara Raja Ampat. Apabila dalam penjelasan saya ini kurang berkenan ke Bapak Ibu semua yang mendengar penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Itulah yang saya bisa sampaikan sesuai dengan sepengetahuan saya terkait dengan apa yang saya alami sendiri, itu yang bisa saya sampaikan. Dan jika jawaban ini tidak memuaskan juga, saya mohon maaf. Dan saya pikir kita semua sama-sama anak Maya
bersatu, kemudian kita menyongsong musyawarah besar yang nanti dilakukan pada dalam waktu dekat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin suku Maya 5 tahun ke depan. Demikian sedikit dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati.